Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan rasa syukur atas nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'inah. Begitu banyak kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan pertolongan kepada kita. Baik itu berupa sehat walafiat, diparingi kesempatan umur panjang, dimudahkan segala urusan dunia dan juga mudah-mudahan urusan akhirat. Semuanya adalah merupakan nikmat karunia Allah. Akan tetapi dua nikmat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dua hal yang sering diabaikan oleh manusia, dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh. Diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah diberi kesempatan. Diberi waktu luang ini sering kita abaikan. Oleh karenanya saya mengingatkan diri saya dan juga hadirin yang terhormat untuk sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan predikat dari Allah menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Dapat predikat dari Allah ini saja, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa hadirin, karena yang dicarikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi abdan syakura, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan termasuk kita hadirin, karena kita mengaku menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Amin. Dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Harapan dan doa ini mudah-mudahan diantarkan oleh para malaikat Allah, karena begitu majelis ini dibuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60.000 malaikat itu mendoakan kita.
Ya Allah, angkat derajatnya orang-orang yang berada di dalam majelis ini. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan dosanya. Ya Allah, mudahkanlah semua kesulitan-kesulitannya. Angkat derajat mereka, ampunilah semua kesalahan dan dosa mereka, dan berikanlah kelonggaran manakala dalam kehidupan ini mereka menghadapi kesulitan, baik harta dan lain sebagainya. Kita yakin hadirin bahwa tidak tanggung-tanggung 60.000 malaikat. Jadi para malaikat itu mendoakan kita. Oleh karenanya di majelis yang mulia ini kita membahas hal-hal yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, syukur itu wajib kita tekankan karena memang manusia itu sering lupa. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kamu itu semuanya datang dari Allah. Bukan dari kecerdasan kita, dari kepintaran kita, sehingga haram hukumnya seseorang itu menyombongkan diri bahwa yang dihasilkan itu adalah jeripaya keringatnya sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Karena oleh Allah ditegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kamu, pada dirimu, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nabiullah Sulaiman alaihi salam diberi kerajaan oleh Allah, meskipun itu adalah warisan dari ayahandanya tercinta Nabi Daud alaihi salam, bisa menguasai bahasa jin, bahasa makhluk-makhluk Allah yang lain diperintahkan. Bahkan dia menginginkan satu ketika istana Ratu Bilqis itu harus pindah ke tempatnya, maka hal itu juga akan terwujud. Jin Ifrit berkata, Tuan Raja sebelum bangkit dari tempat duduknya, maka istana Ratu Bilqis itu akan sudah sampai di tempat. Kata Sulaiman, itu terlalu lambat gitu. Maka berdiri seorang hamba Allah yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada Raja Sulaiman, sebelum Anda berkedip istana Ratu Bilqis itu akan saya pindahkan di tempat ini. Menjadi sombong atau menjadi banggakah Sulaiman alaihi salam itu? Tidak, hadirin. Justru dia mengucapkan ini semua hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bersikap demikian, hadirin yang terhormat. Oleh karenanya sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, wajib hukumnya untuk kita bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Itu Allah selalu mengingatkan ayat itu. Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Jadi kita bersyukur atas nikmat karunia Allah itu hakikatnya untuk diri kita sendiri, hadirin yang terhormat. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa mengingkari, mengkufuri bahkan dunia ini menjadi kufur nikmat semua, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak akan pernah turun derajatnya. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, hadirin. Oleh karenanya dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah, karena banyak manusia yang kufur. Jadi semua yang didapat itu dianggapnya ini adalah hasil jeripayaku, hasil kepandaianku. Tidak boleh seperti itu. Gitu. Orang menjadi sombong itu karena memang orang yang memiliki ilmu itu ada peluang banyak sekali untuk menjadi sombong. Detailnya berderet gitu. Terus itu jadi sombong. Padahal sombong dikatakan oleh Rasulullah SAW itu sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Dan gitu. Nah, orang ada peluang untuk menjadi sombong itu orang pintar. Menganggap lebih hebat, menganggap lebih bagus, orang lain salah semua, kan begitu. Hati-hati.
Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Muqashafatul Qulub, keajaiban hati, mengatakan bahwa orang yang sombong itu salah satunya orang yang hebat di dalam membaca Al-Qur'anul Karim di hadapan Allah. Dia menganggap bahwa bacaan Al-Qur'annya itu bisa memberikan pertolongan kepadanya. Kata Allah, kamu bohong bahwa kamu itu tidak hanya menghafal Al-Quran itu bukan untuk melayani dan mendekatkan diri kepada Allah, tapi kamu sudah meremehkan orang lain, bahwa kamu merasa bahwa kamulah yang paling hebat, kamulah bacaan yang paling bagus. Ini adalah sombong, hadirin. Maka jauhilah sombong itu, karena sombong itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tunjukkan sifat tawadu, rendah hati. Rendah hati itu adalah tanda hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tanda hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang itu. Mereka berjalan di bumi ini hauna, dengan rendah hati. Jangan sombong. Karena sombong itulah yang menyebabkan iblis itu keluar dari dalam surga. Keluarlah kamu dari dalam surgaku ini. Karena surgaku ini tidak pantas dihuni oleh orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini sebagai bahan evaluasi, introspeksi, dan belum terlambat kiranya, hadirin, Bapak Ibu yang terhormat, belum terlambat. Seraya selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berupaya menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Maka pembahasan kita kali ini dalam situasi seperti sekarang ini, saya akan menyampaikan salah satu dosa besar adalah tentang homoseksual. Ini erat kaitannya dengan kisahnya Nabiullah Lut alaihi salam. Di Indonesia ini dikenal dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini menjadi polemik seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi sepertinya biasa-biasa saja kita lihat. Bahkan mendapatkan perlindungan. Ini yang menyebabkan Allah turunkan bala tanpa kita sadari. Karena dari dosa-dosa ini, Bapak Ibu yang terhormat. Homoseksual, hubungan senggama laki-laki dengan laki-laki gitu. Atau perempuan dengan perempuan, lesbi. Jadi hubungan senggama antara perempuan dengan perempuan itu yang kita kenal dengan lesbian. Kalau homoseksual ini terkenal sejak zamannya Nabi Lut alaihi salam. Mengingat kegemaran kaum Nabi Lut, ini kaum Nabi Lut di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah sebanyak 10 kali. Sedangkan Nabi Lut alaihi salam itu disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim sebanyak 27 kali. Jadi salah satu kegemaran menjadi tradisi kaum Nabi Lut itu adalah homoseksual. Padahal ini adalah dosa besar. Ini yang mengundang cepat sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim pada surat yang ke-11, surat Hud, ayatnya 82, 82, 83, surat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatin 'inda rabbika wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id.
Di surat yang ke-11, surat Hud ayat yang ke-82-83, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa maka tatkala datang azab kami, kata Allah, kami jadikan negeri kaum Lut itu di atas kemewahan. Jadi saat itu negeri kaum Lut itu di atas kemewahan, lalu kami balikkan. Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan hujan yang bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabb-Mu, dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang zalim. Dan juga beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain. Akan tetapi sebelumnya saya akan mengisahkan sedikit tentang perjalanan kisah Anbiya Nabiullah Lut alaihi salam dan kaum Sodom, ya, atau Sodomi, ya. Kita kenal dengan kaum Sodom. Siapa Nabi Lut? Nabi Lut itu merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ayahnya Nabi Lut alaihi salam bernama Haran, atau biasa dipanggil dengan Abara'an bin Azar, yakni saudara kandungnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau Nabi Lut ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Wali'ah, dan juga dikaruniai dua putri yang cantik jelita bernama Raisa dan juga Zaghrata. Dua putri yang cantik ini memang pernah ditawarkan kepada kaum Lut agar mereka tidak boleh bergaul dengan sesama jenis, akan tetapi nikahilah dua putriku itu. Akan tapi mereka menolak. Nabi Lut alaihi salam, hadirin, diangkat menjadi rasul pada saat Nabi Ibrahim alaihi salam masih hidup. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini pernah berdakwah di Mesir, dakwah bersama di Mesir, dan juga memiliki peternakan yang banyak. Jadi memang dalam satu musim itu ada juga lebih dari satu nabi pada waktu itu. Lalu Nabi Lut alaihi salam ini mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah, untuk berpindah di sebuah daerah yang kita kenal dengan Sadum atau Sodom. Kalau sekarang ini terdapat di wilayah Yordania, insya Allah. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu yang terhormat, kaum Sodom ini dijelaskan sebagai kaum yang melampaui batas. Gitu. Kaum Sodom ini berisi orang-orang yang tercela, orang-orang yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu kebiasaan mereka yang jelek itu adalah mereka menyukai sesama jenis dan juga dalam pergaulan bebas. Jadi tidak tanggung-tanggung. Di ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi di surat Hud 82 dan juga 83, nanti bagaimana Allah bertindak terhadap kaum Lut ini pada Al-A'raf ayat 81, 82, 83 dan juga 84. Ada juga di surat Al-Ankabut, ada juga di surat Al-Anbiya, ada juga di surat Asy-Syu'ara. Membicarakan tentang kaum Lut ini. Di dalam amanahnya Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kaum Sodom ini. Nabi Lut alaihissalam mengenalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi begitu hijrahnya dari Mesir atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sesampai di daerah yang bernama Sodom ini, Nabi Lut sangat terkejut karena melihat banyak sekali maksiat-maksiat yang merajalela, banyak sekali pencurian, dan juga menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-7 ayat 80, wa lutan id qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu ada di dunia ini. Belum pernah ada manusia yang melakukan perbuatan yang sekeji ini. Nabi Lut merasa heran dengan perlakuan kaumnya. Naudzubillah min dzalik, hadirin. Tapi sekarang di kota besar Jakarta, Surabaya, pergaulan di hotel-hotel dan lain sebagainya, kaum gay, mereka dilindungi oleh undang-undang. Ini kebebasan. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Ini Allah tegaskan sama dengan surat Al-A'raf ayat 80. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat-sangat keji. Perbuatan apa itu? Homoseksual. Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Gitu. Ya. Ditegaskan lagi dalam ayat yang ke-81 dari surat yang sama, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Ini Al-Quran, hadirin yang terhormat. Bahkan Nabi Lut sempat menawarkan kedua putrinya untuk dinikahkan, akan tapi mereka tidak mau. Apa yang dijawab oleh mereka? Oleh ayat selanjutnya, Al-A'raf ayat 82, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini jawaban kaum Lut. Jawaban mereka tidak lain kecuali mereka berkata, usir mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Al-A'raf ayat 82. Lalu apa yang terjadi, hadirin? Pada ayat yang selanjutnya 83 dan 84, Allah selamatkan Nabi Lut alaihissalam dalam firman-Nya, fa'anjainahu wa ahlahu illam maratahu kanat minal ghabirin wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Kemudian kami selamatkan dia, Lut, dan pengikutnya, kecuali istrinya. Ini juga pelajaran. Istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Oleh karenanya Nabi Lut sebelum menyiarkan ajaran Islam secara perlahan memberitahukan bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan sesat. Mengajak mereka untuk sadar. Justru yang terjadi adalah mereka memusuhi Nabi Lut alaihissalam. Akan tapi sangat-sangat sabar Nabi Lut ini. Secara perlahan dia menyampaikan. Sehingga kesadaran kaumnya ini kembali kepada ajaran Nabi Lut itu. Akan tetapi jumlahnya tidak banyak. Dibandingkan dengan yang mursalnya itu, sadarnya itu masih sedikit. Sangat sedikit orang yang sadar lalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam. Jumlah yang tidak ikut itu lebih banyak daripada jumlah yang sadar.
Nah, orang-orang yang lebih banyak ini yang belum sadar ini mengancam Nabi Lut dan pengikutnya, bahkan mereka akan membunuhnya. Gitu. Lalu apa yang terjadi hadirin? Nabi Lut lalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan bahwa nabi-nabi Allah terdahulu itu kalau begitu menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan mengancam diri mereka, itu mereka selalu memohon dan segera memohon kepada Allah, segera turun azab. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW, manusia istimewa, manusia yang dipilih oleh Allah menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, ini berbeda. Jadi kisah ini kalau kita bandingkan betapa nabi-nabi Allah sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, begitu menghadapi ancaman itu mereka selalu memohon kepada Allah, segera turunkan azab, kan gitu, minta perlindungan kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia, menjadi laki-laki yang tampan dalam rangka akan mengadab kaumnya Nabi Lut alaihissalam dengan memberitahukan bahwa kami ini adalah malaikat utusan Allah. Disampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam, menyerupai dua laki-laki yang tampan. Maka Nabi Lut alaihissalam membawa dua malaikat yang sudah menjelma menjadi manusia, laki-laki yang tampan ini, bawa masuk ke dalam rumah secara sembunyi-sembunyi agar kaumnya, kaum Sodom ini, kaum homoseksual ini tidak melihat. Lagi-lagi istrinya Nabi Lut alaihissalam ini berkhianat, kan begitu. Jadi Nabi itu diuji sangat berat dengan keluarga. Kita lihat Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari putranya yang bernama Kan'an dan juga istrinya. Betapa tidak Nabi Nuh alaihissalam itu mengajak anak dan istri itu untuk naik ke kapalnya Nabi Nuh, tapi tidak mau. Mereka memilih kafir. Naudzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini menjadi cobaan dan ujian. Begitu pula Nabi Lut ini. Masyarakat Sodom itu tidak tahu, tidak mengerti kalau di rumahnya Nabi Lut itu ada dua laki-laki tampan. Justru istrinya yang berkhianat. Keluar lalu menyampaikan kepada kaum Sodom ini bahwa di rumah saya ada dua laki-laki tampan. Apa yang terjadi? Diserbulah rumah Nabi Lut alaihissalam itu. Naudzubillah min dzalik. Karena istrinya tidak tahu bahwa dua laki-laki tampan itu adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati sekali. Jadi rumah Nabi Lut alaihissalam itu diserbu seketika oleh masyarakat Sodom itu, masyarakat homoseksual, karena laki-laki tampan itu senang sekali mereka. Dan sekarang itu bisa dilihat itu. Orang normal kemudian berjalan dengan lemah lembutnya seperti wanita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Terjadi pertikaian yang dahsyat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Sodom ini yang menyerbu rumahnya Nabi Lut alaihissalam itu dengan dibutakan matanya. Jadi orang-orang yang menyerbu rumah Nabi Lut itu matanya pada buta sehingga mereka keluar berhamburan itu dengan tidak bisa melihat. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas permohonan Nabi Lut alaihi salam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dua laki-laki tampan ini menyampaikan bahwa sebentar lagi ada azab yang segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Sodom ini. Oleh karenanya Nabi Lut disampaikan oleh dua laki-laki tampan
yang aslinya adalah dua malaikat itu, segera meninggalkan daerah ini sebelum datangnya waktu subuh. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat itu, Nabi Lut alaihi salam beserta pengikutnya segera meninggalkan kaum homoseksual atau meninggalkan daerah Sodom itu. Dan dalam perjalanan itu Nabi Lut alaihissalam menyampaikan bahwa kita tidak boleh menoleh ke belakang, jalan terus, apa yang terjadi nanti di belakang itu wallahu a'lam, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Tapi yang bisa menoleh ke belakang itu siapa? Istrinya Nabi Lut. Khianat. Ya. Dia menoleh ke belakang, bahkan memisahkan diri dari rombongan yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, justru pulang berkumpul dengan kaum Sodom. Maka begitu subuh tiba, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gempa bumi. Gempa bumi di waktu subuh. Dan waktu-waktu malam, sama seperti di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, ya, mereka menari-nari di pinggir pantai, kemudian dengan pohon kelapanya, maka azab Allah turun, tsunami, mereka bergelimpangan tanpa busana. Relawan datang itu yang diminta adalah sarung untuk menutupi, karena mereka berpesta pora. Ini kaum seperti ini itu muncul. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah dikatakan, waktu subuh tiba datang gempa bumi, angin kencang dan hujan batu. Azab yang sangat dahsyat. Sehingga negeri Sodom itu hancur bersama dengan orang-orang tercela di dalamnya. Oleh Allah dikatakan, kami turunkan hujan batu, maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Surat Al-A'raf ayat 84. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melampaui batas itu, hadirin yang terhormat, pantas diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela di negeri ini kita tunggu saatnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Meskipun di dalam negeri ini banyak alim ulama, akan tetapi mereka membiarkan. Hanya sedikit sekali yang berjuang menegakkan kebenaran, sedikit sekali. Yang banyak itu terlena. Maka tunggu saatnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kisah ini ada kaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu Nabi Lut alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat berani menyampaikan kebenaran meskipun banyak orang yang berbuat jahat kepadanya. Nabi Lut tetap sabar dan juga memaafkan orang-orang yang membencinya, bahkan mencoba untuk membunuhnya. Dan yang satu lagi, Nabi Lut alaihissalam ini adalah terkenal seorang nabi yang sangat dermawan, tidak pilih kasih, bahkan terhadap kaum Sodom yang mau bertobat dan kembali kepada jalan Allah akan ditolong oleh Nabi Allah Lut alaihissalam. Akan tetapi yang berkhianat adalah istrinya. Jadi begitu berbeda dengan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Khadijatul Kubra, ya, radhiyallahu anha, terkenal dengan wanita yang kaya raya dengan keislamannya yang pertama kali dan menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah dan perjuangan Islam. Berbeda dengan istrinya Nabi Nuh, dengan putranya Kan'an, ingkar, istrinya Nabi Lut berkhianat dan tidak mau mengikuti apa yang
disampaikan oleh suami sekaligus sebagai nabi. Ya, kurang apa? Istrinya nabi. Ini adalah pelajaran. Ini adalah contoh untuk kita hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam menyampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum amila qaum lutin walu'ina min fa'ala fi'lahum thalatha faqala la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allah man amila amala qaumi lut. Diulang 3 kali oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin Bapak Ibu yang terhormat, atas kalian semua, kata Rasulullah, adalah perbuatan kaum Lut. Yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sejak 14 abad yang silam terjadi pada saat ini termasuk di Indonesia. Karena mereka mendapat perlindungan dari hukum, mendapat perlindungan dari negara. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perbuatan kaum Lut dan melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Nih. Kenapa diulang-ulang hadirin Bapak Ibu yang terhormat? Karena saking pentingnya, saking urgennya permasalahan ini. Allah melaknat perbuatan kaum Lut atau kaum homoseksual. Diulangi lagi yang kedua kali, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Diulangi lagi yang ketiga, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala alaihi salatu wassalam, man wajadtumuhu ya'malu amali Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Rawahu Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian semua yang mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah dia, baik yang mereka mengajak maupun yang diajak. Ini perintah Rasulullah, bunuh mereka, karena ini perbuatan tercela dan bisa mengundang bala. Bala akan turun. Mestinya kita menjadi sadar betapa Indonesia ini dilandai bala, bencana yang bertubi-tubi. Semeru erupsi, kemudian diteruskan dengan banjir bandang, gempa di Tasik, kemudian di Sulawesi, kemudian di beberapa tempat Indonesia bagian timur. Naudzubillahi min dzalik. Ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Maka para ulama berpendapat bahwa perbuatan homoseksual itu termasuk dosa besar. Dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ata'tuna dzukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aduwan. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Asy-Syu'ara ayat 185 surat yang ke-26, 165 dan juga 166 surat ke-26. Kenapa mereka mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan mereka meninggalkan istri-istri mereka tidur sendiri berbaring di rumah? Naudzubillahi min dzalik. Ini perbuatan yang melampaui batas dan juga menyimpang dari sunnatullah. Karena menikah yang sah itu adalah ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, bukan laki-laki dengan laki-laki dan bukan wanita dengan wanita. Tuh.
Oleh Allah difirmankan lagi, wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Surat ke-21 pada ayat yang ke-76. Ya. Kami selamatkan Lut dari daerah yang penduduknya melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sungguh mereka adalah kaum yang jahat dan fasik. Surat Al-Anbiya. Ya. Ini belum selesai, sudah masuk waktu. Kita teruskan nanti. Ada pertanyaan? Saya berikan kesempatan, mungkin ada yang bertanya sebelum saya teruskan. Kalau tidak tanya itu nanti, monggo saya. Hadirin yang terhormat, daerah kaum Lut itu adalah negeri Sodom yang penduduknya berbuat yang tidak senonoh. Yang disebut dalam Al-Quran berbuat homoseksual dengan laki-laki melalui pintu belakang, dubur. Itu haram hukumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 golongan di pagi hari dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di sore hari dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pagi hari dimurkai Allah, sore hari dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasul? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama, orang laki-laki yang menyerupai dirinya dengan wanita, bersolek-solek seperti wanita, menggunakan pakaian wanita, padahal dia laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, orang perempuan yang menyerupai dirinya dengan laki-laki. Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat, itu wah ini seperti bahkan mirip sekali, padahal nyatanya dia adalah wanita. Mereka ini, 2 golongan yang pertama ini pagi hari dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sore hari dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Laki-laki menyerupai wanita dan juga wanita menyerupai laki-laki. Kemudian orang yang berbuat serong atau bersetubuh dengan binatang. Yang ketiga, ya, bersetubuh dengan binatang. Itu pagi hari dimurkai Allah, di sore hari dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keempat adalah kaum homoseksual. Gitu. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu ila rajulin ata dzakaran wa imra'atan fi duburiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mau melihat orang laki-laki yang bersetubuh dengan dubur sesama laki-laki atau perempuan atau homoseksual. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mau melihat mereka seperti ini. Golongan seperti ini tidak akan dilihat oleh Allah. Bahkan beberapa hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, zina mata itu dengan melihat, zina lidah itu dengan berbicara porno, zina tangan dengan menyentuh, zina telinga dengan mendengar sesuatu yang mengandung maksiat, zina hati dengan berangan-angan dan menginginkan, sedangkan kemaluan dengan membuktikan semuanya itu atau mendustakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan tidak seorang laki-laki yang berkhalwat sembunyi-sembunyi dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya adalah ada syaitan, setan laknatullah. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup ini, mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya kepada kita.
Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela dan sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah di pagi hari, dibenci oleh Allah di sore hari. Mudah-mudahan kita berlindung darinya dan mudah-mudahan kita semua dijauhi oleh Allah dari perbuatan yang keji ini, fahsya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakit dari negeri tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bala, bencana, wabah penyakit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyelamatkan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, mu'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan 'indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa qiyamana wa taqassana wa tadabburana wa tadarruana wa jami'a ibadatina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.